Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Kali ini kita bakal ngebahas tuntas sesuatu yang lagi hangat banget. Perjalanan panjang dari sebuah inisiatif pengurangan emisi di Indonesia sampai akhirnya bisa dapat semacam medali emasnya. Yap, sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Atau biasa kita sebut SPE-GRK. Nah, dari sekedar nanam pohon sampai sah jadi kredit karbon, itu butuh pengawasan yang luar biasa berlapis. Jadi, yuk langsung aja kita bedah prosesnya. Nah, biar nggak bingung, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita lihat gambaran besarnya dulu soal ekosistem nilai ekonomi karbon. Habis itu, kita masuk ke alur penerbitan SPE-GRK, terus kita bahas aturan baru soal otorisasi, bedanya validasi dan verifikasi, dan terakhir, kita bakal bedah satu prinsip paling krusial, adisionalitas. Oke, siap? Bagian 1. Ekosistem nilai ekonomi karbon atau NEK. Semuanya berawal dari sini. Bayangin ini sebagai payung besar dari semua aksi iklim kita di Indonesia. Jadi gini, menurut Perpres nomor 110 tahun 2025 soal nilai ekonomi karbon, pemerintah itu ngebagi mekanisme pasar karbon ke dalam dua jalur utama. Jalur pertama itu perdagangan emisi alias cap and trade yang pakai sistem batas atas atau PTBAE. Nah, jalur kedua yang bakal jadi bintang utama kita hari ini itu offset emisi. Kalau Anda bikin proyek mitigasi yang sukses nyerap karbon, Anda bisa dapat SPE-GRK atau unit karbon non-SPE-GRK buat pasar sukarela. Dua-duanya ini benar-benar krusial loh buat strategi nasional kita nahan laju perubahan iklim. Pastinya, supaya nggak ada yang namanya klaim ganda, kita butuh infrastruktur data yang super kuat dong. Di sebelah kiri, kita punya SRUK, Sistem Registri Unit Karbon. Sederhananya, ini tuh buku kas khusus buat nyatet pergerakan unit karbon aja. Terus di sebelah kanan ada SRNPPI, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Kalau ini, dia itu ibarat pusat data utama nasional buat semua capaian mitigasi iklim kita. Dua sistem ini tuh literally tulang punggungnya transparansi karbon di Indonesia. Nggak boleh ada yang kelewat. Lanjut ke bagian 2, alur penerbitan SPE-GRK. Nah, sekarang kita lihat gimana sih aturan ini turun ke lapangan. Ini bisa dibilang perjalanan pahlawan dari sebuah proyek karbon kalau merujuk ke aturan baru Permenhub nomor 6 tahun 2026. Alur birokrasinya itu urut banget, dimulai dari nyusun DRAM. Apa sih DRAM itu? Singkatnya, dokumen rencana aksi mitigasi, kayak proposal detailnya lah. Terus, DRAM ini wajib divalidasi sama lembaga independen. Kalau udah dibilang oke dan lolos, baru deh proyeknya boleh jalan di lapangan. Setelah jalan, ya nggak dilepas gitu aja. Hasilnya harus diverifikasi lagi buat mastiin. Baru deh kalau semua bukti udah valid, SPE-GRK diterbitin. Terus pertanyaannya, berapa lama sih proses ngecek ini semua? Buat tahap validasi, regulasi kita matok batas waktu maksimal 1 bulan hari kerja. Tapi ingat nih, ada poin yang sering banget bikin miskom. Waktu 1 bulan ini tuh murni waktu dokumen Anda ada di mejanya evaluator. Jadi kalau misal dokumen Anda dikembaliin buat direvisi, nah waktu Anda ngerjain revisinya itu nggak dihitung masuk ke jatah 1 bulan ini. Makanya bikin dokumen yang benar-benar teliti dari awal itu wajib hukumnya, biar nggak molor. Nah, beda cerita kalau kita ngomongin verifikasi. Proses ini tuh ibarat pembuktian nyata kalau proyek Anda emang beneran nyerap karbon sesuai janji di awal. Makanya prosesnya lumayan panjang, bisa sampai 6 bulan hari kerja. Kenapa lama banget? Ya karena ini nunjukin betapa hati-hati dan ketatnya pemerintah kita. Mereka benar-benar mau mastiin nggak ada satupun klaim karbon bodong atau yang dilebih-lebihkan bisa lolos ke pasar. Masuk ke bagian 3, aturan baru soal otorisasi. Oke, bagian ini tuh super penting buat Anda yang ngincar pasar internasional. Ada update yang lumayan signifikan nih di Permenhub 6 tahun 2026. Kalau dibandingin sama aturan lama yang tahun 2023. Pertanyaannya, siapa sih yang bakal kena aturan ketat buat ekspor karbon ini? Jawabannya, semua pelaku usaha atau bahkan gubernur sekalipun yang mau ngejual unit karbonnya ke luar negeri. Mereka itu wajib banget ngajuin permohonan lewat Menteri Kehutanan. Nanti, Menteri Kehutanan bakal ngasih rekomendasi supaya Menteri Lingkungan Hidup bisa nerbitin surat otorisasinya. Intinya, Anda sama sekali nggak bisa mindahin unit karbon ke luar negeri tanpa restu ini. Terus kenapa sih aturannya dibikin seketat ini? Nah, disinilah konsep yang namanya Corresponding Adjustment atau CA itu main peran. Gini bayangan ya, kalau ada perusahaan di Eropa beli kredit karbon dari hutan kita, terus mereka ngeklaim itu buat penuhin target iklim perusahaan mereka, otomatis Indonesia nggak boleh lagi ngitung serapan karbon yang sama buat target nasional atau NDC kita. Harus ada yang namanya penyesuaian dong. Nah, si CA ini yang jadi jaminan kalau integritas karbonnya tuh tetap utuh, dan 1 ton karbon nggak bakal dihitung 2 kali oleh 2 pihak yang beda. Sekarang kita di bagian 4, validasi versus verifikasi.
Dari tadi kita sering banget kan nyebut kata validasi dan verifikasi. Tapi, apa sih sebenarnya beda dari dua pos pemeriksaan MRV ini? Biar gampang, coba kita pakai analogi. Validasi itu mirip banget sama arsitek yang lagi meriksa cetak biru atau blueprint sebelum rumahnya beneran dibangun. Mereka ngecek, masuk akal nggak nih hitungan baseline dan potensinya? Nah, kalau verifikasi, itu kayak inspektur bangunan yang datang pas rumahnya udah jadi. Dia bawa meteran, ngecek langsung, buat mastiin apakah bangunannya udah bener-bener sesuai sama desain awal tadi. Jadi validasi ngecek rencana sebelum mulai, verifikasi ngecek bukti nyata setelah jalan. Gampang kan? Lantas, siapa sih yang punya kewenangan buat ngecek ini semua? Tugas berat ini dipegang sama Lembaga Validasi dan Verifikasi Independen atau disingkat LVV. Syarat buat jadi LVV ini juga nggak main-main loh. Mereka harus berbentuk badan hukum, harus punya akreditasi dari Komite Nasional kayak CAN atau akreditasi internasional. Dan yang menurut saya menarik banget nih, di aturan terbarunya, mereka memprioritaskan warga negara Indonesia yang punya kualifikasi internasional buat jadi validator dan verifikatornya. Keren kan? Dan akhirnya kita sampai di bagian 5, prinsip inti adisionalitas. Teman-teman, ini dia jantung dari segala jenis proyek karbon. Kalau proyek Anda gagal menuhin satu prinsip ilmiah yang krusial ini, lupakan aja soal sertifikat. Namanya adisionalitas. Coba bayangin ini kayak hukum sebab akibat yang sangat ketat. Intinya gini, proyek karbon atau aksi mitigasi Anda itu harus ngasih dampak yang jauh melampaui kondisi business as usual atau sekedar rutinitas normal. Aksi Anda harus benar-benar nyiptain serapan atau penurunan emisi baru yang nyata, yang nggak bakal pernah terjadi seandainya proyek Anda itu nggak ada di sana. Nah, buat ngebuktiin klaim adisionalitas tadi, ada daftar kriteria ketat yang wajib banget dicentang. Selain nggak boleh cuma sekedar rutinitas bisnis biasa, metodologi yang Anda pakai juga harus benar-benar terukur dan udah diakuin sama badan standar resmi, kayak Ditjen PPI atau standar internasional. Proyek Anda juga harus taat hukum dong pastinya. Lokasinya di Indonesia, berkontribusi nyata buat pembangunan berkelanjutan masyarakat sekitar, dan nggak ketinggalan harus udah lewat tahap konsultasi publik. Jadi ya, di sini nggak ada ruang buat sekedar nebak-nebak. Semuanya harus berbasis data yang solid. Pada akhirnya, kalau kita pikir-pikir, semua pedoman teknis yang ribet ini, proses validasi 1 bulan, verifikasi 6 bulan, plus ujian-ujian ketat lainnya, itu semua bermuara pada satu filosofi simpel tapi kuat. A ton is a ton. 1 ton karbon yang diklaim dari Papua, integritas ilmiahnya harus sama persis dengan 1 ton karbon yang diklaim di Kalimantan, atau bahkan di ujung dunia manapun. Kita itu lagi ngebangun sebuah pasar yang pondasinya benar-benar bergantung pada konsistensi, transparansi, dan bisa saling dibandingkan. Jadi, sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang cukup penting buat direnungin nih. Apakah aksi mitigasi yang lagi Anda atau perusahaan Anda siapin saat ini benar-benar ngasih nilai tambah buat kelangsungan planet kita, atau jangan-jangan cuma sekedar rutinitas bisnis biasa yang dikasih tempelan label hijau? Proses MRV yang super ketat inilah yang pada akhirnya bakal jadi hakimnya. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi ini, dan sampai ketemu lagi di bedah materi kita selanjutnya.